بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فذكرنا في الدرس الماضي حكم من ترك الصلاة. Di pertemuan kemarin kita menyebutkan permasalahan muhimmah yang sangat penting tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Nah, ada 3 aqwal atau 3 pendapat yang kita sebutkan. Yang pertama, apa Arya? Pertama, siapa yang mengingkari wajib sholat adalah kafir. Ahsan, yang pertama, sepakat para ulama hukum yang meninggalkan atau yang mengingkari wajibnya salat 5 waktu, maka dia kafir, baik dia kerjakan atau dia tidak mengerjakannya. Nah, ini secara umum, tapi bukan di sini sebenarnya pembahasan kita. Nah, tapi yang kita maksud adalah orang yang meninggalkan salat dan meyakini wajibnya salat tersebut, kan gitu. Akan tetapi dia tinggalkan secara sengaja dan karena malas-malasan. Ini yang menjadi inti pembahasan. Nah, kemarin 3 pendapat kita sebutkan. Yang pertama apa? Aba Ikrimah? Orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Yang pertama tidak kafir. Taib, la bas. Yang pertama tidak kafir. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua, Abu Rashid. Kata beliau tidak apa-apa, walaupun sebenarnya ini yang kedua kan gitu, nggak berurutan. Nah, siapa yang meninggalkan salat kafir itu pertama. Nah, yang pertama mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan salat dengan cara malas-malasan dan sengaja, kan itu, maka hukumnya kafir, dia keluar dari Islam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang meninggalkan salat dengan cara malas-malasan dan tidak mengingkari wajibnya salat tadi, maka tidak kafir. Nah, kalau yang pertama, apa dalil mereka? Apa dalilnya? Naam, al-ahdu bainana wa bainahum, perjanjian antara kita atau pembeda antara kita dengan mereka, kata Nabi SAW, maksudnya orang kafir dan musyrik adalah naam, tarkus shalah, kan gitu. Atau as-shalah, wa man tarakaha faqad kafar. Begitu juga al-ahdu bainana wa baina al-kufr wa syirk. Pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah dengan menegakkan salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Nah, yang kedua kata mereka tidak kafir. Apa dalilnya? Nah, Abu Rizki, kemarin ada kita sebutkan sekitar 4 atau 3 dalil. Siapa yang meninggalkan salat asar? Nah, ini pendapat yang pertama. Ini yang mengatakan kafirnya apa? Kafirnya orang yang meninggalkan salat. Kita butuh dalil yang mengatakan yang meninggalkan salat katanya enggak kafir. Nah, apa dalil mereka? Orang yang meninggalkan salat, ia yakin salat wajib, maka tidak kafir. La, laysa huna mahallan. Orang yang meninggalkan salat dan dia meyakini salat itu wajib. Nah, yang pertama mengatakan apa? Seluruh fadilah keutamaan tauhid. Kan itu? Seluruh keutamaan tauhid. Nah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah.
fa akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, kata Nabi, keluarkan semuanya yang masih ada keimanan di dalam hatinya. Nah, ini di antara dalil yang kuat, dan di antara dalil yang kuat lagi ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ada 5 salat yang Allah wajibkan, kan itu Allah wajibkan. Nah, maka siapa yang menjaganya dan tidak menyia-nyiakannya, apa kata Nabi? Kana lahu ahdun, maka seolah-olah dia punya hak untuk Allah memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, siapa yang enggak menegakkan salat ini, kata Nabi, fa in syaa'a 'adzabahu, kalau Allah hendaki Allah azab dia, kalau Allah hendaki Allah maafkan, Allah masukkan ke dalam surga. Menunjukkan apa? Tahta masyiah. Apakah dosa orang kafir di bawah kehendak Allah? Jawabannya tidak. Wajib orang kafir masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, tidak akan pernah dikeluarkan. Ini kaidah dalam masalah tauhid. Orang kafir kalau udah masuk neraka tidak akan pernah keluar. Berbeda dengan orang yang beriman, kalaupun dia masuk neraka maka bakal akan dikeluarkan, tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah kekal. Udah kita sebutkan pembahasan kemarin juga, orang mukmin itu tidak sama azabnya dengan orang kafir di neraka. Di antaranya juga orang yang menjaga salat. Makanya inilah munasabah, kata para ulama, atau kecocokan Imam As-Sabuni memasukkan pembahasan ini, karena kata beliau sebelumnya apa? Orang yang muslim, orang yang mukmin kalau dimasukkan neraka, yang pertama tidak dicampakkan ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka. Yang kedua apa? Anggota sujud yang mereka pakai ketika di dunia tidak akan dibakar. Anggota sujud yang mereka pakai ketika di dunia seperti wajah, tangan dan kaki tidak akan dibakar. Berbeda dengan orang kafir, seluruh badan mereka dibakar, gosong, habis. Kullama nadijat juludan baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka gosong, kata Allah, maka kami ganti dengan kulit yang baru, kami regenerasi lagi kulit yang gosong itu supaya mereka merasakan azab. Nah, orang yang beriman tidak demikian. Nah, kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga apa? Rizky. Kevin. Apa pendapat yang ketiga? Menggabungkan dua pendapat. Kita katakan siapa yang meninggalkan salat secara menyeluruh maka itulah kafir. Nah, adapun apabila dia tinggalkan kadang-kadang, bahkan dia lebih banyak salatnya tapi kadang-kadang dia tinggalkan, maka ini tidak kafir. Baik. Nah, Adakah orang yang meninggalkan sholat tapi tetap? makanya kata para ulama, fil waqi', dalam kehidupan nyata sulit digambarkan orang yang mengaku tauhid kemudian dia tidak beramal apapun. Meninggalkan apa? Meninggalkan seluruh amalan, kan gitu. Sulit digambarkan, bahkan bisa jadi nggak ada. Kalau dia tidak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya, maka kafir dia. Maka dia kafir, keluar dari Islam. Kalau ada pun yang demikian. Tapi susahnya dibayangkan ada orang mengaku beriman 40 tahun tidak pernah sholat. Nah, kalaupun ada demikian maka dia kafir. Kalaupun ada demikian maka dia kafir. Kemudian min babi faedah, ketika khutbah, misalnya khutbah Jumat, maka tidak boleh, bukan tidak boleh, bukan di antara perkara yang hikmah apabila kita rinci. Ketika mengingatkan manusia, jangan dirinci hukum meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan tidak kafir. Dalam rangka membuat manusia takut, jangan dirinci. Oh, kata para ulama ada khilaf di situ, bukannya kafir. Jangan, ini bukan di antara perkara yang hikmah. Yang tepat adalah menyampaikan hadis itu sebagaimana datang. Kata Nabi, kafir. Jangan dirinci kafirnya itu kafir yang mengeluarkan dari Islam atau kufrun asghar atau kafir kecil. Nah, ini ketika khutbah, ketika mengingatkan manusia. Tapi adapun menjatuhkan hukum pada individu, maka ini yang perlu dirinci. Adapun mengingatkan manusia, khutbah, maka enggak tepat kalau kita rinci. Nah,
Baik, sekarang masalah jadidah. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, qala wa min qawli ahli sunnati wal jamaah fi aksabil ibad annaha makhluqatun lillahi ta'ala la yamtaruna fihi wa la yu'adduna min ahli al-huda wa dinil haqq man yunkiru hadzal qaul wa yanfihi. Kata beliau, dan di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah, di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan pada perbuatan hamba, dalam permasalahan apa? Pada perbuatan seorang hamba, annaha makhluqah, bahwa perbuatan hamba adalah makhluk yang Allah ciptakan, bahwa perbuatan hamba adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang tidak ada keraguan di situ. Jadi kita meyakini bahwa perbuatan kita adalah makhluk Allah. Sebagaimana kita makhluk Allah, maka perbuatan kita makhluk Allah. Maka kata beliau, siapa yang mengingkari itu, kalau ada yang mengatakan perbuatan hamba bukan di antara makhluk Allah, maka bukan termasuk yang berada di atas petunjuk dan di atas agama yang benar. Nah, inilah yang berkaitan tentang apa? Perbuatan seorang hamba. Ahlus sunnah meyakini bahwa manusia adalah makhluk Allah dan perbuatan manusia juga makhluk Allah. Jelas perbuatan manusia. Apa maksud perbuatan manusia? Perbuatan seorang hamba, aksinya seperti makan, minum, salat, kan gitu. Melakukan dosa, meminum khamr. Seorang hamba ketika meminum khamr, nah perbuatan dia ketika meminum khamr ini adalah makhluk Allah. Seorang hamba ketika salat, dia ketika melakukan salat adalah makhluk Allah. Jadi tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perbuatan hamba adalah sifat bagi hamba. Iya kan? Perbuatan seorang manusia adalah sifat bagi dia. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan sifatnya. Naam. Apa dalilnya? Dalilnya di surah Saffat ayat 96. Dalilnya tulis di surah Saffat, As-Saffat ayat 96. Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Maka di sini sangat jelas bahwa Allah yang menciptakan kita dan apa yang kita lakukan. Makanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ma di situ huruf ma dalam bahasa Arab masdariyah muawwalah. Artinya wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada dua kelompok menyimpang dalam masalah ini. Ada dua kelompok menyimpang dalam permasalahan apakah perbuatan hamba makhluk Allah atau bukan makhluk Allah. Ada dua kelompok yang menyimpang. Kelompok yang pertama, orang-orang Al-Jabriyah, dikatakan Jabariyah atau Jabriyah, sama. Jabariyah atau Jabriyah. Apa kata mereka? Kata mereka manusia tidak memiliki kehendak dan keinginan serta kemampuan. Kata mereka manusia tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki kemampuan.
seperti robot, seperti dipaksa, seperti bulu yang ditiup angin. Karrisha fi mahabbi ar-riyah, seperti bulu yang ditiup angin. Bulu kalau ditiup angin cuman apanya? Gerakannya ke kiri, ke kanan sesuai dengan apa? Tiupan angin kan gitu. Enggak bisa melawan dia. Enggak bisa apa? Tidak bisa melawan. Nah, dan mereka menyimpang. Ini akidahnya Jahm bin Safwan. Bahkan mereka ini ada dua tingkatan. Mereka ada dua tingkatan. Yang pertama Ghulatul Jabariyah. Jabariyah ekstrim. Jabariyah ekstrim. Dan mereka lah Jahmiyah dan Murji'ah mereka. Mereka Jahmiyah dan Murji'ah. Sampai kata mereka, na'udzubillah, manusia itu seperti wadah untuk perbuatan Allah. Na'udzubillah. Ini yang pertama, yang ekstrim ini. Di antaranya juga yang ekstrim, kelompok yang ekstrim ini, Ghulatus Sufiyah. Ghulat as-Sufiyah, orang-orang sufi yang ekstremisme. Makanya di antaranya Ibnu Arabi, Al-Hallaj. Kalau antum pernah dengar nama-nama tokoh ini yang sering diangkat si Ar-Razi Hashim, yang dia angkat, yang dia bangga-banggakan, tokoh sufi ekstrim, dan ini dikafirkan para ulama. Ibnu Arabi dan Al-Hallaj. Dan mereka hululiyah, mengatakan diri mereka lah Allah, segala sesuatu itu Allah, apa yang mereka lakukan adalah perbuatan Allah. Tuh, Yahudi saja nggak ngomong demikian, Nasrani nggak ngomong demikian. Naam, ini yang ekstrim kan gitu. Makanya subhanallah, mereka berhujjah dengan takdir untuk membenarkan dosa. Mereka berdosa, mereka melakukan dosa, meminum khamar, berzina, dan mengatakan ini takdir dan ini keinginan Allah. Nah, ini sebenarnya syubhatnya sebagian orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Syubhatnya orang-orang musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata orang-orang musyrikin? Walau syaa Allah ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Sekiranya Allah menghendaki, ma asyrakna, kami tidak akan jatuh pada kesyirikan, kata mereka. Sekiranya Allah menghendaki kami untuk tidak jatuh pada kesyirikan, kami tidak akan jatuh pada kesyirikan. Berarti mereka mengatakan segala sesuatu yang terjadi itu kecintaan Allah. Karena kami jatuh pada kesyirikan, kata orang-orang musyrik, menunjukkan Allah menghendaki dan mencintai perbuatan ini. Walau syaa Allah ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Apa kata Allah? Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Naam, itu adalah dusta yang kalian buat-buat sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diazab, kalian pun akan diazab. Ini syubhatnya orang-orang musyrikin. Kata mereka, kami tidak akan jatuh pada kesyirikan kalau Allah tidak menghendaki. Karena kami jatuh pada kesyirikan berarti Allah kehendaki. Nah, begitulah orang yang melakukan maksiat. Kan gitu. Makanya ada istilah, alah, kalau Allah kasihnya aku hidayah, salatnya aku nanti itu. Nanti kalau datang waktunya itu bajilbabnya aku. Nah, ini kayak mana?
Berarti kayak orang musyrik di zaman dulu dong. Kan gitu. Walau syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah menghendaki kami supaya tidak jatuh pada kesyirikan, kami enggak akan jatuh pada kesyirikan, begitu juga nenek moyang kami, kata mereka. Nah, maka ini diantara keyakinan yang menyimpang dalam masalah takdir. Mereka mengatakan bahwa apa? Bahwa mereka tidak memiliki kehendak dan keinginan serta kekuatan. Maka ini menyimpang jelas. Ini tingkatan yang pertama dari Jabariyah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah juga sebenarnya apa? Jabariyah. Orang-orang Asy'ariyah juga Jabariyah. Akan tetapi mereka enggak bilang bahwa manusia itu majbur gitu. Istilah mereka al-kasb kata mereka. Masalatul kasb di antara masalah yang diperselisihkan di antara orang-orang Asy'ariyah sendiri. Dan mereka memiliki banyak pendapat di situ. Tapi intinya anak kasih khulasahnya, mereka mengatakan perbuatan hamba itu tidak dibangun di atas hukum sebab dan akibat. Artinya bukan karena keinginan hamba dan usaha hamba. Ini kata mereka. Akan tetapi murni karena kehendak Allah. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan perbuatan hamba itu ada sebabnya, iya kan? Ada hukum sebab akibat. Apa sebab akibat dari perbuatan hamba? Iradatul abd wa qudratuhu, keinginan seorang hamba dan kemampuannya untuk melakukan. Keinginan seorang hamba dan kemampuannya untuk melakukan. Di antara bentuk kemampuan seorang hamba untuk melakukan dan iradahnya adalah pertolongan Allah. Itulah dia taufik dan ilham, irsyad wa dilalah. Nah, ketika seorang hamba yang Allah tolong, maka dia akan melakukan kebaikan. Iya enggak? Seorang hamba yang Allah berikan petunjuk dan Allah tolong untuk melakukan amal soleh, dia akan melakukan amal soleh. Nah, tapi dengan apa? Dengan sebab kita melakukannya, kan gitu. Iya enggak? Nah, maka enggak mungkin otomatis Allah menginginkan kita untuk sholat, berarti apa? Badan kita otomatis sholat sendiri tanpa keinginan kita misalnya. Maka ini robot juga berarti. Nah, perbuatan yang dipaksa itu enggak ada apa? Tidak diberikan pahala dan tidak diberikan dosa. Kan gitu. Makanya gerakan hamba itu ada, harusnya di awal tadi kita sebutkan, tapi tidak apa-apa. Jadi gerakan hamba, perbuatan hamba itu ada dua. Ada namanya al-fi'lu al-ikhtiyari. Al-fi'lu al-ikhtiyari, perbuatan yang dibangun di atas kehendak. Kemudian yang kedua ada namanya al-fi'lu al-ittirari, perbuatan yang dibangun di atas paksaan dalam tanda kutip, atau bukan di atas kehendak seorang hamba. Contohnya apa? Perbuatan yang dibangun di atas kehendak kita, salat, menuntut ilmu, makan, minum, itu bisa kita rasakan ini kita di atas kehendak kita, kan gitu. Kemudian ada perbuatan yang tidak dibangun di atas kehendak. Contohnya apa? Aba Arya, apa di antara perbuatan seorang hamba yang bukan di atas kehendaknya? Contohnya gerakan jantung. Ya kan? Bisa enggak kita berhentikan jantung kita? Enggak bisa kita berhentikan jantung kita. Contohnya sistem yang ada dalam tubuh manusia, mencerna. Itu gerakan itu atau aktivitas yang ada dalam fisik kita, tapi enggak bisa kita atur, kan? Coba habis makan goreng terus makan roti bakar. Oh, roti bakar dulu yang dicerna. Kita pikirkan dulu gimana, enggak bisa kita atur. Otomatis Allah udah konsep demikian. Ini dikatakan
al-fi'lu al-ittirari. Naam. Begitu juga di antara fi'il ittirari apa? Misalnya ada orang mengangkat kita. Ada orang mengangkat kita, terus dilemparnya kita ke anak kecil, bayi misalnya. Kemudian mati bayi itu. Berdosa enggak kita? Apa Ikrimah? Mati bayi itu, apakah kita dikisas? Kan gitu. Atau orang sakit, lagi sakit, ada orang mengangkat kita, lemparnya, maka enggak berdosa kita, dia yang berdosa. Kita seperti alat, enggak ada kehendak kita, dan kita enggak bisa melawan, kan gitu. Begitu juga seperti kecelakaan. Orang tabrakan, pengen enggak dia tabrakan? Enggak ada keinginan dia mau tabrakan, makanya dia berusaha untuk menahan mobil itu, direm, kan gitu, supaya jangan tabrakan. Rupanya tabrakan. Ini dikatakan apa? Gerakan al-ittirari, al-fi'lul ittirari, perbuatan yang di luar kehendak manusia. Nah, sebenarnya ada kaitan dengan masalah fiqhiyah, tapi jadi panjang nanti. Taib. Tapi intinya itu tidak diberikan pahala dan tidak diberikan dosa, kan gitu. Kalau enggak dibangun di atas leha-lehaan, kelalaian. Nah, taib. Yang dibangun di atas pahala dan dosa adalah perbuatan yang dibangun di atas kehendak dan kemampuan, kan gitu. Kita sholat ya karena kehendak kita. Nggak ada yang maksa kita untuk sholat di sini. Kita menuntut ilmu di kehendak kita. Nah, kehendak kita tadi ini Allah lah yang menolongnya, sehingga kita mampu melakukan ibadah. Jelas. Nah, ketika Allah tidak tolong kita, maka jatuhlah kita pada perbuatan dosa, kan gitu. Nah, apakah wajib Allah menolong hamba? Tidak wajib Allah menolong hamba. Ketika hamba tidak ditolong oleh Allah, maka otomatis akan sesat. Iya kan? Itu kan udah demikian, nggak ada pilihan. Artinya, kalau seorang hamba sudah tidak diberikan hidayah dan tidak ditolong untuk melakukan amal soleh, lawan dari hidayah dan amal soleh, kesesatan dan amal buruk dan maksiat. Apakah wajib bagi Allah menolong manusia untuk melakukan amal soleh? Enggak wajib, karena ini keutamaan yang harusnya kita meminta, kan itu al-fadl. Nah, makanya akan masuk pembahasan al-idlal nanti, wal hidayah. Tapi kita fahami bahwa yang pertama, bahwa perbuatan hamba yang kita lakukan ini sekarang, salat kita adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakan, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini firqah yang pertama, firqah apa? Jabriyah. Mereka mengatakan manusia majbur, dipaksa. Bahkan sebagian mereka mengatakan manusia itu adalah wadah bagi Allah untuk melakukan. Na'udzubillah. Sampai kata mereka yang mencuri itu Allah, yang meminum khamr itu Allah, kata mereka. Ini kafir. Taib. Kemudian firqah yang kedua adalah firqah al-qadariyatun nufah. Qadariyatun nufah, orang-orang yang menolak takdir. Orang-orang yang menolak takdir. Dan inilah firqah Mu'tazilah. Apa kata mereka? Kata mereka, seorang hamba dialah yang menciptakan perbuatannya. Seorang hamba dialah yang menciptakan perbuatannya. Baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan. Baik itu ketaatan maupun kemaksiatan. Apa dalil mereka? Subhanallah, orang sesat itu punya dalil. Orang sesat punya dalil. Pakai Al-Quran mereka. Yang pertama tadi Jabriyah, lupa anda sebutkan dalilnya. Dalilnya, wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama.
tidaklah engkau wahai Nabi ketika melempar musuh, wa ma ramaita iz ramaita, ketika engkau, iz di situ zarfiyah kan gitu, ketika engkau melempar, walakinnallaha rama, akan tetapi Allah lah yang melempar, berarti perbuatanmu adalah perbuatan Allah. Nah, ini diantara dalil yang mungkin qawi kan gitu, kuat, padahal dalil dhaif. Bagaimana menjawab syubhat ini? Kita katakan bukan demikian maknanya. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Cara memahaminya, tidaklah Nabi ketika melempar tombaknya kepada musuh, akan tetapi Allah lah yang membuat tombak tadi tepat sasaran kepada musuhnya. Allah tolong Nabi, itu maksudnya. Karena Allah menyebutkan yang melempar adalah Nabi. Walakinnallaha rama, artinya Allah lah yang mengantarkan, membuat panah tadi atau tombak tadi tepat sasaran kepada musuh. Nah, faham? Ketika Allah mengatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama, tidaklah engkau wahai Nabi ketika melempar sehingga tepat sasaran, maka Allah lah yang membuat tepat sasaran. Nah, karena tidak semua yang melempar itu tepat sasaran, akan tapi Allah lah yang membuat lemparan Nabi tepat sasaran kepada musuh. Baik, kemudian yang kedua tadi, mereka memiliki dalil di dalam Al-Quran. Kata mereka, Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsan al-khaliqin, kata mereka. Maha berkah Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik di antara pencipta, kata mereka. Khaliqin kan jamak, bentuk jamak dari khaliq, berarti Allah mengatakan manusia juga menciptakan. Dan ini batil, la yasih, tidak sahih. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menciptakan yang sebelumnya nggak ada kepada yang ada, kan itu. Akan tapi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Taib. Ada banyak sebenarnya dalil mereka, tapi kita cukupkan beberapa ini. Kemudian bagaimana, apa hujjah mereka, kan gitu. Kan kata Qadariyah, Mu'tazilah, manusia lah yang menciptakan perbuatannya dari ketaatan dan kemaksiatan, katanya begitu. Mereka mengeluarkan perbuatan manusia dari ciptaan Allah, bukan Allah yang menciptakan, kata mereka. Apa hujjah atau apa sebab mereka mengatakan demikian? Franz. Aywa, yakni mereka mengatakan apa? Bahwa karena kalau kita katakan perbuatan manusia seperti ketaatan misalnya atau keburukan, kan gitu, kalau Allah mentakdirkannya, menciptakannya, berarti nanti kalau Allah mengazab dia ketika dia melakukan keburukan, Allah nggak adil dong. Contohnya Fir'aun. Kalau Allah menciptakan Fir'aun menjadi kafir, kemudian Allah mengazabnya di dalam neraka, berarti Allah itu zalim. Kenapa? Karena masa dia yang menciptakan, dia yang mengazab, katanya begitu. Makanya di antara usul Mu'tazilah al-adl, keadilan, kata mereka. Keadilan itu menolak takdir. Faham? Karena kalau Fir'aun, mereka katakan kafirnya Fir'aun ini disebabkan takdir Allah atau di antara takdir Allah. Bagaimana mungkin Allah mentakdirkan Fir'aun tapi Allah azab dia di neraka? Wah, ini zalim berarti. Nah, dengan itu kita katakan Fir'aun lah yang menciptakan perbuatannya, sehingga kalau dia diazab, ini karena perbuatannya. Niat mereka bagus, orang-orang Mu'tazilah ini. Begitu juga dalam perbuatan baik. Makanya kata mereka apa? Udah kita bahas di kitab Tajridut Tauhid. Orang yang melakukan amal soleh, dia menebus surga dengan amal solehnya, kan gitu. Dia yang menebus, dia membayar surga itu dengan amal solehnya, bukan dengan karunia Allah.
Maka ini menyimpang. Makanya satu kesatuan yang saling berkesinambungan akidah mereka. Jelas? Jelas apa enggak? Hah? Makanya Nabi bilang dari awal harus diingat poin-poin itu tadi. Jadi begitu diulang udah ada gambaran. Orang-orang Mu'tazilah tadi mengatakan apa? Kenapa mereka mengatakan perbuatan manusia dialah yang menciptakan? Karena kalau kita katakan perbuatan manusia di antara takdir Allah maksudnya Allah yang menciptakan. Maka Allah ciptakan Fir'aun kafir tapi Allah azab dia di neraka, berarti ini kezaliman, kan gitu kata mereka. Untuk menolak itu kita katakan Fir'aun lah yang menciptakan perbuatannya sendiri, sehingga kalau dia diazab ini karena dirinya sendiri. Allah enggak ada urusan karena kesesatan yang dilakukan Fir'aun. Ini apabila dalam bentuk kemaksiatan. Tapi kalau kebaikan, kata mereka, karena manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri, baik itu kebaikan, maka kalau dia masuk surga karena kebaikan yang dilakukan, dia menebus, dia membayar surga itu dengan perbuatan baiknya, dengan amal solehnya. Nah, maka ini batil. Kita mengatakan manusia bisa melakukan amal soleh karena petunjuk dari Allah, karena hidayah dari Allah, karena taufik dari Allah. Kalau bukan karena petunjuk, hidayah, taufik, tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan apapun. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kan itulah karunia Allah yang Allah kasih bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, terus bagaimana dengan kesesatan akan datang pembahasannya. Tapi yang jelas ada dua kelompok menyimpang di sini. Yang pertama Jabriyah, mereka mengatakan, dan ini ada dua bagian, yang ekstrim dan Asy'ariyahnya. Kemudian yang kedua apa? Qadariyah. Nah, sekarang masuk ke pembahasan al-hidayah wad dhalal. Hidayah dan kesesatan. Nah, ini saling berkaitan makanya. Qala al-musannif rahimahullah wa yashhaduna anna Allah ta'ala yahdi man yasha li dinihi. Dan ahlu sunnah meyakini, bersaksi bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki untuk berjalan di atas agamanya. Dan hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah yang sifatnya teori, hidayatul irsyad wad dilalah, yang sifatnya dia ilmu, teori. Kemudian hidayah yang sifatnya at-taufiq wal ilham, yang sifatnya praktek dari teori tadi. Hidayah yang sifatnya aplikasi dari teori tadi. Makanya mereka menyimpang karena tidak membedakan antara dua hidayah ini, hidayah al-irsyad wad dilalah wat taufiq wal ilham. Makanya mereka sesat. Kemudian kata beliau, wa yudhillu man yasha, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. La hujjata liman adallahu Allahu alaihi wa la udhra lahu lidinihi. Dan tidak ada hujjah, tidak ada yang boleh membenarkan untuk siapa saja yang berada di atas kesesatan yang Allah buat dia sesat. Artinya ketika dia sesat, enggak boleh dia mengatakan Allah yang membuat kesesat. Tidak ada uzur bagi dia di atas itu, kan gitu. Kenapa engkau enggak meminta hidayah kepada Allah? Kenapa engkau enggak mencari hidayah? Kau yang berdosa, kau yang salah, kan gitu. Jangan kau salahkan Allah ketika engkau di atas kesesatan dan penyimpangan. Kenapa enggak kau minta? Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang meminta hidayah, yang jujur dalam meminta hidayah, abadan, kata para ulama. Tidak akan pernah Allah kecewakan orang yang jujur meminta hidayah. Tidak pernah Allah kecewakan. Masalahnya apakah dia jujur mencari hidayah, mengikuti hidayah? Nah, di sini yang menjadi penyimpangan bagi manusia. Dialah yang enggak jujur mencari hidayah. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berkata, Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadakum ajma'in. Katakanlah wahai Nabi, hanya milik Allah lah hujjah yang penuh dengan kebenaran. Sekiranya Allah menghendaki untuk memberikan hidayah seluruh manusia, Allah bisa. Allah mampu untuk memberikan
seluruh hidayah kepada manusia. Naam. Tapi Allah enggak menginginkan manusia seluruhnya di atas hidayah, kan gitu. Wa qala jalla wa ala, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni." Sekiranya kami menghendaki, pasti akan bisa kami kasih setiap jiwa di atas hidayah. Akan tetapi tetaplah keputusan Allah untuk memenuhi neraka di antaranya jin dan manusia, kan gitu. Wa qala jalla wa ala, "Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh akan kami penuhi neraka Jahannam kebanyakan mereka dari kalangan jin dan manusia. Al-ayah. Subhanahu khalaqal khalqa, maha suci Allah yang menciptakan makhluk bila hajatin ilaihim, yang dimana Allah tidak membutuhkan makhluk tadi. Allah menciptakan kita dan memerintahkan kita ibadah bukan karena berarti Allah butuh ibadah kita atau butuh kita. Naam, faja'alahum fariqaini, dan Allah jadikan manusia dan jin itu ada dua kelompok. Fariqan lin-na'imi fadlan, Allah ciptakan sebuah kelompok di atas kenikmatan dan di atas hidayah sebagai bentuk karunia Allah kepada mereka. Wa fariqan lil jahimi adlan, dan sebagian kelompok lagi di atas api neraka karena kesesatan. Artinya tidak Allah berikan hidayah sehingga mereka masuk neraka, dan ini adalah bentuk keadilan bagi Allah, bukan kezaliman. Wa ja'ala minhum ghawiyan wa rasyidan, dan Allah jadikan di antara mereka ada yang di atas kesesatan dan di atas petunjuk. Wa syaqiyyan wa sa'idan, sebagian lagi di atas kesengsaraan dan sebagian lagi di atas kebahagiaan. Wa qariban min rahmatihi wa ba'idan, sebagian ada yang di dekat rahmat Allah dan sebagian lagi yang jauh dari rahmat Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, Allah tidak ditanya kenapa Allah menyesatkan si fulan atau memberikan hidayah kepada si fulan. Tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, dan manusialah yang ditanya. Allah tidak ditanya kenapa Allah sesatkan Fir'aun, kan itu. Tidak ditanya perbuatan Allah. Kenapa? Karena Allah melakukan perbuatannya di atas hikmah. Karena Allah melakukan perbuatannya di atas hikmah. Naam. Adzan. Naam. Famas'alatu al-hidayah, mas'alatul hidayah wad dhalal, permasalahan manusia diberikan hidayah dan manusia disesatkan. Maka kata para ulama, ini di antara bentuk perbuatan Allah. Allah memberikan hidayah, ini di antara perbuatan Allah. Allah menyesatkan manusia, ini di antara perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu senantiasa berputar di atas rahmat dan keadilan. Di atas rahmat dan keadilan. Ini kaidah dalam memahami takdir. Allah melakukan segala sesuatu itu senantiasa imma rahmat atau imma adil. Allah berikan hidayah manusia, ini adalah rahmat dari Allah. Allah sesatkan Fir'aun, ini adalah keadilan bagi Allah. Naam. Kemudian ada perkara yang enggak bisa kita fahami, dan ini perkara gaib, kan gitu. Kenapa Allah sesatkan Fir'aun? Kenapa Allah sesatkan Haman, Qarun? Kenapa Allah sesatkan kaum musyrikin? Kenapa Allah enggak kasih hidayah Abu Talib, paman Nabi SAW? Maka menjawabnya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, manusialah yang ditanya. Nah, karena Allah melakukan perbuatannya di atas hikmah, dan keadilan yang kita enggak ketahui, yang kita tidak mengetahuinya. Makanya kita sebutkan tadi, manusia melakukan perbuatan itu dengan sebab, kan gitu. Apa sebabnya? Al-iradah wal qudrah. Al-iradah wal qudrah, keinginan dan kemampuan.
keinginan dan kemampuan. Ini secara umum demikian. Apabila Allah tolong seorang hamba, Allah berikan hidayah, Allah berikan ilmu, dan Allah berikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tadi, maka hamba ini akan mengamalkan amal saleh. Maka hamba ini akan mengamalkan amal saleh. Kan gitu. Contohnya kita menuntut ilmu karena hidayah dari Allah dan karena Allah tolong kita. Dan karena kemampuan fisik kita, kan gitu. Kemampuan fisik kita dan keinginan kita. Tidak ada yang memaksa kita untuk duduk di sini. Nah, maka akan melakukan amal saleh. Tapi ketika seorang hamba memiliki kemampuan dan keinginan, tapi tidak Allah kasih hidayah, tidak Allah tolong, otomatis akan melakukan amal buruk, otomatis. Makanya kata Nabi SAW, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Artinya senantiasa tolonglah aku di atas amal saleh. Karena ketika lepas dari pertolongan Allah, otomatis jatuh kepada amal buruk. Nah, dan keadaan orang bertingkat-tingkat, kan gitu. Allah menyesatkan atau Allah tidak menolong seorang hamba bertingkat-tingkat. Ada yang sampai kafir, ada yang sampai maksiat, ada sampai dosa besar, ada dosa kecil, sesuai dengan kadar jauhnya dia dari hidayah dan petunjuk dari Allah. Makanya orang yang beriman bukan berarti senantiasa 24 jam di atas sama sofa. Mungkin ada perbuatan yang dia jatuh pada dosa, tapi Allah kasih lagi hidayah dia untuk kembali bertaubat. Allah kasih lagi dia untuk kembali memperbaiki diri. Allah kasih lagi dia memperbaiki amalannya. Nah, berbeda dengan apa? Orang yang sama sekali tidak diberikan hidayah, dosa-dosa, bahkan dia menganggap dosanya itu adalah amal saleh. Termasuk di antaranya orang yang melakukan bid'ah. Nah, susah Allah kasih hidayah orang yang melakukan di atas kebid'ahan. Kenapa? Dia menganggap diri di atas amal saleh. Kau ingkari pula amalan kami? Ini amal saleh ini, kata mereka. Kan gitu. Orang yang melakukan bid'ah, dia menganggap itu di atas ibadah. Maka ketika diingkari, kita bilang ini enggak ada contohnya dari Nabi, kita pula yang dimarahinya. Nah, makanya itulah kata para ulama, lebih sukanya syaitan orang melakukan bid'ah daripada orang melakukan maksiat. Kan itu. Kenapa? Orang maksiat fitrahnya dia tahu kalau ini salah. Tapi kalau orang bid'ah, kita yang dimarahi. Orang yang mengingkarinya malah semakin diingkarinya. Baik. Adapun adillahnya kita baca sedikit. Qala jalla wa ala, ala lahul khalqu wal amr, di surah Al-A'raf ayat 54. Dan hanya milik Allah lah al-khalqu wal amru. Al-khalqu artinya penciptaan, wal amru artinya perintah. Naam. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu. Al-amru ini terbagi menjadi dua, al-amru syar'i dan amru kauni. Perintah yang sifatnya penciptaan dan perintah yang sifatnya syariat. Tabarakallahu rabbul alamin. Begitu Allah mengatakan, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kalian hari kiamat nanti dikembalikan sebagaimana kalian baru diciptakan gitu. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dhalalah. Sebagian orang di atas hidayah, sebagian orang di atas kesesatan, kata Allah. Wa qala jalla wa ala, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan sesuai dengan kadar yang Allah takdirkan di atas mereka. Apabila mereka di atas kebaikan, mereka di atas hidayah. Apabila mereka di atas keburukan, mereka di atas kesesatan. Wa qala musannif, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, huwa ma sabaqa lahu min as-sa'adati wasyaqawah. Artinya segala sesuatu Allah takdirkan, termasuk kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kan gitu. Qala akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi, qala akhbarana Abu al-Abbas as-Sarraj, qala haddatsana Yusuf bin Musa, akhbarana Jarir an al-A'mash an Zaid ibn Wahab an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq an khalaqa ahadukum yujma' fi batni ummihi 40 yawman
nutfah, thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik, thumma yakunu mudghah mithla dhalik, thumma yab'atsu Allahu ilaihi al-malak bi arba'i kalimat. Hadis yang masyhur di kitab Arba'in kan gitu. Sesungguhnya Allah mengabarkan kita dan dialah sesungguhnya Nabi mengabarkan kita dan dialah orang yang dibenarkan bahwa kalian ketika berada 40 hari berada di perut ibu kalian itu dalam keadaan nutfah. Nah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, masih dari embrio atau sebelumnya masih dari bentuk cairan, kemudian alaqah, gumpalan, kemudian embrio. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan atau mentakdirkan kan gitu, mencatatkan 4 perkara: rizquhu wa amaluhu wa ajaluhu wa syaqiyun aw sa'id. Rezekinya itu sudah dicatat malaikat, amalannya amal soleh atau amal buruk, ajalnya umurnya berapa, kebahagiaannya di dunia di akhirat itu sudah dituliskan sama malaikat. Fawalladzi nafsi biyadihi. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya demi zat yang jiwaku berada pada genggaman tangannya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, akan beramal dengan amalannya ahli jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dengan surga itu hanya sebatas 1 hasta. Thumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab, kemudian takdir mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli nari fayadkhulaha, sehingga dia berubah haluan dan beramal dengan amalan penghuni neraka dan mati dan masuk ke dalamnya, waliyadzubillah. Wa inna ahadakum, begitu juga sebaliknya, salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli nar, akan ada yang sebelumnya beramal dengan amalan ahlu neraka, mengerjakan maksiat, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai apabila dia mati akan masuk neraka kan gitu, antara dia dengan neraka itu hanya sebatas 1 hasta. Naam, thumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab, kemudian takdir mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha, kemudian dia berubah haluan. Naam, kemudian dia beramal dengan amalan penghuni surga dan dia mati dan masuk ke dalam surga dengan sebab amalan itu. Nah, ini menunjukkan juga jangan sampai kita merasa bangga kan gitu di atas amalan yang kita berada di atasnya. Kita nggak tahu akhir hidup kita. Begitu juga untuk mengingatkan kepada manusia yang berada di atas amal buruk, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Nah, jadi ini bentuk pengingat kepada dua pihak yang apabila sekarang dia berada di atas ketaatan, jangan dia merasa aman. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita apakah di atas hidayah atau enggak. Tiba-tiba keluar jadi sesat, naudzubillah. Nah, nggak ada yang menjamin amalnya di atas kebaikan atau keburukan. Makanya seorang hamba senantiasa berada di atas rasa harap dan rasa takut kan gitu. Nah, jadi walaupun dia apabila membandingkan diri dengan orang lain kan dia yang paling saleh, maka kita khawatir, kita nggak tahu apakah kita di atas kesolehan ini terus kalau kita bandingkanlah pula dengan orang-orang sekitar kita misalnya. Nah, begitu juga kita ketika melihat orang yang paling buruk kan gitu, di sisi lain kita nggak tahu di akhir hayatnya, bisa saja dia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, dia dapat hidayah kemudian beramal soleh kemudian meninggal di atas hidayah. Nah, tapi bukan berarti demikian kita mendiamkan kemungkaran kan gitu. Bukan berarti demikian seorang mendiamkan kemungkaran yang terjadi. Tapi ini antara dirinya dengan Allah, dia harus senantiasa berada di atas rasa harap dan rasa takut. Nah, dengan itu dia senantiasa meminta pertolongan dan hidayah kepada Allah, jangan sampai Allah cabut hidayah itu. Nah, dan kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, apakah hidayah itu ada sebabnya kan itu? Au mahad minallah, atau murni karena dari Allah? Beliau menyebutkan ada sebabnya. Beliau menyebutkan di kitab Miftah Daris Sa'adah dan Madarijus Salikin. Di antara yang ana ingat, kata beliau, sebabnya adalah kejujuran seorang hamba. Kejujuran seorang hamba. Jadi hidayah itu ada sebab, ada jemput bola gitu. Bukan mau dioper doang, tapi harus ada usaha dia, ada effort yang dia usahakan.
kan gitu. Ada usaha yang dia kerahkan untuk mendapatkan hidayah, untuk menuntut ilmu gitu. Dan sebab hidayah terbesar adalah menuntut ilmu. Makanya kata para ulama juga, apa makna hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah? Yang dengan ilmu tadi Allah tolong dia untuk beramal saleh. Nah, sehingga dia bisa mengamalkan amalan penghuni surga. Tapi kalau dia tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah belajar, macam mana dia mau apa? Di atas amal saleh? Mustahil. Karena ilmu itu dengan cara dipelajari, kan gitu. Gak bisa ditransfer. Nah, ada banyak, insyaallah nanti kita sebutkan lagi. Ada asbabul hidayah. Walaupun sebenarnya di luar pembahasan kitab ini, kan gitu. Tapi kita tambah sedikit lagi satu athar ini. Qala musannif rahimahullah wa akhbarana Abu Muhammad al-Makhladi akhbarana Abu al-Abbas as-Sawad haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali huwa ibnu Rahuyah atau Rahawih anba'ana Abdul Samad ibni Abdul Warith haddatsana Hammad ibn Salamata an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. Maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya. Ada sebelumnya Allah takdirkan seseorang menjadi penghuni neraka, kemudian Allah apa? Allah ubah amal buruknya menjadi amal soleh dan mati di atas amal soleh tadi sehingga masuk surga. Naam, dan ada juga manusia yang berada di atas amal soleh, kemudian Allah ubah, Allah cabut hidayah sehingga beramal amalan yang buruk, kemudian mati di atas amal buruk, kemudian masuk neraka waliyadzubillah. Naam. Nah, tafadhal Kak, ada pertanyaan? Fi soal? Saya bilang kalau amalan surga lalu matinya masuk neraka kan gitu. Nah. Dan amalan neraka bisa matinya masuk surga kan gitu. Jadi kan ada kalimat yang mengatakan begini, Allah mematikan kita dengan kebiasaan kita begitu. Jadi kalau kita beramal kebaikan untuk surga, Allah matikan kita kan dengan amalan surga gitu. Nah, hukum asal demikian kata para ulama, sebutkan dalam hadis kalau enggak salah fima azkur walaupun hadis yang dhaif, qala man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi. Siapa yang hidup di atas pola atau kebiasaan tertentu, dia akan dimatikan di atas kebiasaan atau kehidupan atau pola tertentu tadi. Dan siapa yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Makanya kata para ulama, sebutkan dalam hadis, orang yang haji, orang yang dalam keadaan bertalbiyah, ketika dibangkitkan pada hari kiamat dia akan bertalbiyah. Subhanallah. Naam. Kemudian gimana dengan hadis ini, kan gitu. Sebutkan para ulama, di antara Ibnu Rajab di Jami' Bayan Al-Hikam, kata para ulama, sebagian mengatakan bahwa orang yang beramal soleh tadi itu tidak ikhlas. Jadi seolah yang fima yabdu linnas, yang tampak manusia dia di atas amal soleh, sebenarnya dia tidak ikhlas, dia ini riya gitu. Jadi Allah bongkar isi hatinya sebelum ketika dia di dunia. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sesuai dengan zahir hadis itu. Artinya ada yang Allah cabut hidayah itu, sehingga ketika hidayah dicabut, otomatis akan beramal dengan amalan maksiat. Dan kemaksiatan bertingkat-tingkat kan gitu, sesuai dengan kadarnya. Ada yang sampai menjadikan dia fasik. Nah, ada yang sampai bid'ah sesuai dengan kadarnya. Yang jelas pokoknya berubah keadaannya. Nah, tidak lagi menjaga salat wajib, mulailah enggak mengapa sunnah lagi. Nah, enggak lagi terlihat asar-asarnya gitu.
Nah, walaupun amalan zahir itu penting kan gitu, tapi yang lebih penting juga amalan batin kan itu. Masalah keikhlasan gitu. Jadi amalan zahir itu kewajiban. Misalnya perempuan lah kan, misalnya menutup hijab atau menutup aurat. Ini kan kewajiban bagi dia. Nggak boleh dia mengatakan kalau hati kita baik nanti nutup auratnya kita. Untuk apalah kita nutup aurat tapi hati kita buruk? Kan banyak perempuan bilang kayak gini. Dia nggak paham berarti. Kita menutup aurat itu kewajiban. Memperbaiki hati kewajiban yang lain. Menutup aurat kewajiban, memperbaiki hati kewajiban yang lain. Ini dua perkara yang menjadi kewajiban. Kan gitu. Bukan berarti hati belum baik tapi udah buka aurat. Oh, belum baiknya hatiku. Enggak ada hubungannya. Justru kata para ulama, bantulah hati kita untuk kita perbaiki dengan mengerjakan amalan yang tampak. Di antara bentuk memperbaiki hati dengan cara mengerjakan amalan yang tampak. Nah, jadi dua-duanya ada sinkronnya gitu, antara amalan zahir dan amalan batin, atau maksudnya masalah hati. Tapi itu dia tadi hadis itu. Ada sebagian yang memang Allah cabut hidayah itu sehingga dia naudzubillah sampai kafir, ada. Sampai kafir. Murtad dia. Betapa banyak orang kita lihat yang sebelumnya mungkin di atas ketaatan, sekarang udah naudzubillah yang mati di atas kekufuran, ada banyak. Nah, itu menjadi kekhawatiran bagi setiap manusia yang beriman kan gitu. Khawatir kita di antara orang yang kayak gitu. Nah, makanya senantiasa meminta supaya jangan sampai kita mati di atas su'il khatimah. Kalau Nabi saja meminta supaya mati di atas husnul khatimah, di atas amal saleh, apalagi kita. Nah. Nah, tafadhal lagi. Yang jelas manusia apabila di atas ketaatan itu di antara takdir Allah, apabila di atas keburukan itu juga di antara takdir Allah. Kan itu enggak ada yang lepas dari takdir. Nah, makanya di antara sebab juga untuk mendapatkan hidayah adalah doa, kata para ulama. Makanya Umar bin Khattab katanya apa? La yahummuni ijabatud du'a, katanya aku enggak fokus pada ijabah doa, tapi yang aku fokuskan apakah aku senantiasa berdoa. Karena kalau aku senantiasa berdoa, ijabah itu akan datang pada doa itu. Apakah aku senantiasa meminta? Karena kalau aku senantiasa minta pasti Allah kasih. Masalahnya aku enggak berhenti kan gitu. Oh, enggak kabul doanya. Muncul lah, enggak meminta lagi. Nah, kita enggak tahu sekian lama atau kapan doa kita dikabulkan oleh Allah. Masalahnya teruslah meminta, berdoalah senantiasa. Dan di antara yang paling wajib kita mintai kepada Allah adalah surga, masuk surga kan gitu. Nah, itu kesuksesan yang sebenarnya. Adapun masalah dunia ini mati selesai gitu, masalah perkara harta dan seterusnya. Tapi kalau masalah surga dan neraka ini enggak ada tawar menawar. Na'am, ilahuna alhamdulillah.